kita lihat fluidanya adalah dalam keadaan diam. Jadi kalau sebelumnya kita bicara mengenai masalah fluida, mana kita tahu bahwa fluida itu kalau diberikan shear force atau shear stress yang berkesinambungan akan terjadi deformasi. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana kalau fluida itu tidak mengalami atau tidak diberikan shear stress ya, atau shear force. Oleh karena itu di dalam statika fluida mempelajari fluida dalam keadaan setimbang tanpa gaya geser atau tekanan geser ya. Jadi di sini tanpa shear force atau shear stress. Sedangkan pada dinamika fluida, fluid dynamic mempelajari perilaku fluida ketika sebagian fluida bergerak relatif terhadap bagian fluida yang lain. Nah, di mana kita tahu bahwa fluida adalah zat yang akan mengalami deformasi bentuk secara kontinu bila dikenai shear stress. Jadi dengan ilustrasi seperti ini ya, bila fluida itu diam, jadi tidak ada kecepatan, zero velocity, maka shear stress-nya juga tidak mungkin ada. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan pada hukum Newton viskositas, di mana tau sama dengan mu, ya, gradien kecepatan. Jadi bisa kita lihat kalau shear stress, kalau kecepatannya 0, maka shear stress-nya juga akan sama dengan 0. Jadi bila fluida statis dengan kecepatan 0, maka tidak ada gaya geser, shear force yang bekerja pada fluida statis. Gaya antara fluida dan permukaan batas akan bekerja dengan sudut yang tegak lurus, normal terhadap batas tersebut. Untuk suatu elemen fluida statis, maka jumlah komponen gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida statis dalam segala arah akan sama dengan 0, dalam arti dalam kesetimbangan. Jadi gaya-gaya itu saling menyeimbangkan yang bekerja pada permukaan masing-masing antara satu dengan yang lain. Dan jumlah gaya pada elemen di sekitar suatu titik juga harus sama dengan 0. Ya. Jadi kalau fluida statis, gaya-gaya yang bekerja pada suatu elemen fluida yang statis, maka gaya pada ini ya, gaya pada elemen fluida statis dan segala arah akan sama dengan 0 dalam arti menyeimbangkan. Nah, tetapi dalam hal ini kita akan melihat bahwa kalau kita menggunakan gaya yang tegak lurus atau normal terhadap suatu permukaan yang berkontak dengannya, maka apa yang terjadi, gaya-gaya akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain bila permukaan tersebut cukup luas ya.
Oleh karena itu, untuk mudahnya di sini kita akan menggunakan istilah tekanan, di mana dengan tekanan ini barangkali kita akan lebih mudah untuk menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada fluida statis itu. Di mana tekanan di sini adalah kita definisikan sebagai gaya perluas permukaan, di mana gaya itu bekerja, itu akan sama dengan P tekanan sama dengan F per A. Nah, ini perlu diketahui apa satuan tekanan yang biasa digunakan, ya, apakah SI, apakah itu satuan British, ya, ini adalah satuan SI, ya, yang mana tekanan itu adalah sama dengan Newton per meter persegi. Jadi 1 Newton per meter persegi itu adalah sama dengan Pascal. Kemudian kalau ada satuan lain yang dinyatakan dalam bar, ya, ini kira-kira satuan tekanan yang mungkin ada satuan tekanan yang lain, nanti bisa dilihat dari beberapa buku textbook, ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menganalisa tekanan pada suatu titik. Ini berdasarkan pertanyaan bagaimana tekanan dalam suatu fluida di mana tidak ada shear stress yang bekerja atau berubah-ubah dari titik ke titik. Ini kita ambil suatu elemen fluida yang kecil, ya, dari beberapa titik sembarang, yaitu dari suatu massa liquid atau fluida, ya. Jadi ini dalam koordinat kartesian X, Y, Z. Jadi kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesian itu, maka elemen fluidanya berbentuk seperti kubus, ya. Jadi ini arah X, ini arah Y, dan ke sini adalah arah Z. Ini akan kita lihat bahwa pada setiap permukaan daripada elemen fluida ini akan bekerja tekanan, ya, ke semua arah. Kalau kita lihat satu persatu barangkali pada permukaan dx, dz, yaitu tekanan pada arah Y, ya, akan bekerja tekanan pada Y sama dengan Y ini, ya. Tekanan ini adalah Y sama dengan Y plus dy, ini pada arah Y. Dan ini adalah pada arah X, ya. Jadi akan bekerja tekanan pada permukaan ini dan tekanan pada permukaan ini. Demikian juga pada arah Z, ya, gitu. Dan karena pada fluida diam shear stress sama dengan 0, maka gaya-gaya yang bekerja pada fluida hanya gaya akibat gravitasi dan tekanan. Jadi tekanan pada setiap permukaan ini akan saling meniadakan, sehingga nanti akan ada gaya gravitasi dan tekanan yang bekerja pada elemen fluida ini.
karena jumlah gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida harus sama dengan 0, maka hukum Newton dapat dipenuhi aplikasinya untuk elemen fluida sembarang yang berukuran diferensial. Uraiannya adalah ini gaya gravitasi, akibat gravitasi ya. Jadi rho G ini adalah masanya, volumenya. Jadi di sini adalah rho G kali delta X, delta Y, delta Z. Kemudian gaya tekanan adalah gaya yang bekerja pada arah X ini. Jadi tekanan pada permukaan delta X dan tekanan pada permukaan X plus dx ya, yaitu pada permukaan dy dz. Ini ada pada arah Y, sedangkan suku yang berikutnya ini adalah pada arah Z. Nah, di mana di sini memang masih dalam bentuk vektor ininya, di mana dalam persamaan ini digunakanlah unit vektor pada setiap arah X, Y, dan Z masing-masing adalah EX, EY, dan EZ. Jadi ini adalah unit vektor pada arah X, ini pada arah Y, dan ini adalah pada arah Z. Nah, kemudian kalau dijumlahkan dari gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida tadi, jadi berdasarkan pada tekanan, ini gaya karena tekanan, ini adalah gaya gravitasi, ya. Kalau dijumlahkan gaya karena gravitasi, gaya karena tekanan pada setiap permukaan elemen fluida, dan kalau dibagi dengan delta X, delta Y, delta Z, dengan menganggap bahwa elemen fluida itu mendekati 0, maka delta X, delta Y, dan delta Z-nya adalah sama dengan 0. Sehingga kalau demikian, elemen fluida tersebut dapat dibayangkan akan mendekati titik yaitu pada X, Y, Z. Ya, kemudian jumlah gaya-gaya yang bekerja pada permukaan elemen fluida tadi dengan mengambil limit delta X, delta Y sama dengan 0 ya, akan kita dapatkan persamaan berikut ini. Ya. Jadi kalau limit delta X, delta Y, delta Z sama dengan 0, maka akan kita dapatkan persamaan rho G sama dengan del P ya, dan selanjutnya di sini. Dan ini secara aljabar vektor bisa dituliskan dalam bentuk ini. Ya. Ini digunakan suatu aljabar vektor untuk yang mana di sini akan bisa diuraikan seperti persamaan ini. Ini yang disebut dengan persamaan barometrik. Ini adalah barometric equation. Yang mana persamaan ini menunjukkan bahwa laju perubahan tekanan maksimum akan terjadi pada arah vektor gaya gravitasi. Ya, ini secara aljabar vektor persamaan barometrik bisa dinyatakan dengan persamaan ini ya. Mungkin nanti di dalam slide berikutnya juga ada
persamaan barometrik ya, yang tidak kami tuliskan dalam bentuk aljabar vektor. Kalau sini kan ada suatu operator ya. Bagaimana kalau liquidnya adalah fluidanya adalah kompresibel? Jadi kalau fluidanya kompresibel, tekanan pada titik sini akan menggunakan beberapa yang terkait, jadi perubahan tekanan terhadap tinggi ya. Jadi ini ada tekanan, ini berat molekul dari gasnya atau compressible fluidnya, ini konstanta ya, PMRT di sini. Nah, dimana kalau kita turunkan lebih lanjut dari persamaan ini, maka akan kita dapatkan hubungan antara P ya, berapa tekanannya itu, dan juga dengan posisinya ya, yaitu adalah posisinya ya. Artinya di sini adalah perubahan tekanan terhadap ketinggian, kira itu dinyatakan di dalam persamaan ini. Ya, itu kalau untuk compressible fluid ya, ini ya. Nah, kemudian coba kita akan melihat variasi tekanan secara vertikal dalam fluida statis. Jadi kita menggunakan satu elemen fluida yang berbentuk silinder vertikal ya, ini ya, dimana pada bagian atas ini adalah luasnya A, bagian bawah juga luasnya A, dan fluidanya adalah mempunyai densitas rho, dan masing-masing permukaan ini adalah terletak pada ketinggian berbeda terhadap garis referensi. Oleh karena itu di sini akan kita lihat pada permukaan atas dari elemen fluida ini adalah akan bekerja gaya tekanan P2 ya, pada permukaan yang luasnya A ya, dimana gaya karena P2 pada luas permukaan A arahnya ke bawah, kemudian gaya karena tekanan P1 pada permukaan bawah ini ke atas, P1A, kemudian gaya karena berat elemen ke bawah, jadi karena gaya gravitasi, M massa dikalikan gaya gravitasinya, ini bisa diuraikan rho G kali A, dan tinggi daripada silinder di sini adalah Z2 dikurangi dengan Z1. Ini kalau kita jumlahkan dari tiga gaya yang bekerja pada elemen fluida statis yang dalam posisi vertikal, jadi di sini adalah P1A, gaya ke atas, kemudian ini adalah gaya ke bawah, ya. Sedangkan ini adalah gaya karena berat elemen bawah, sehingga nanti disederhanakan di sini bahwa P2 minus P1 akan sama dengan minus rho G Z2 minus Z1. Nah, dalam suatu fluida diam dengan adanya gaya gravitasi, tekanan akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Jadi dari persamaan ini bisa kita nyatakan bahwa dalam suatu fluida diam dengan adanya gravitasi,
konsentrasi, tekanan berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Ya, ini juga dengan menggunakan persamaan tadi, ini bisa saja kita analisis dengan cara seperti ini. Jadi, perubahan tekanan secara vertikal dalam fluida statis, dV per dy, vektor satuan ini pada arah Y ya. Ini kalau kita tinjau pada bidang 0 dan bidang 1 ini. Perubahan tekanan di sini adalah tekanan yang bekerja pada permukaan ini dikurangi dengan tekanan yang bekerja pada permukaan ini. Nah, di sini adalah sama dengan tergantung pada tinggi fluida pada antara A0 dan A1, yaitu kita notasikan di sini adalah H1 ya. Kemudian pada bidang 1 dan 2 dengan cara yang sama, ini tergantung pada ketinggian fluida antara titik 1 dan titik 2. Karena itu P2 kanan pada titik 2 di sini dengan persamaan-persamaan ini bisa kita jumlahkan, di mana di sini adalah P2 nanti akan sama dengan rho G tinggi liquid total ditambah P atmosfer, ini adalah tekanan atmosfer, tekanan di permukaan fluida bebas itu. Jadi cara tadi bisa juga kita gunakan cara ini untuk menganalisa bagaimana variasi tekanan secara vertikal dalam fluida statis. Pada contoh ini ingin menunjukkan bahwa bisa jadi perubahan tekanan itu terjadi pada lapisan liquid yang mempunyai densitas yang berbeda. Misalnya contohnya di sini adalah seandainya ada bejana, bejana ini akan diisi air dan minyak. Karena minyak densitasnya lebih rendah, maka akan menjadi lapisan atas fluida pada bejana ini. Nah, di sini pada bidang batas minyak dan air, maka tekanan yang bekerja pada bidang ini adalah sama dengan, nah ini terbuka ya, jadi bejananya pada kondisi terbuka, jadi dianggap tekanannya adalah tekanan dari permukaan bebas liquid di sini. Dan di sini juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya luas permukaan ini tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan atau variasi tekanan secara vertikal pada fluida statis itu. Kemudian berapa tekanan pada dasar tangki, karena pada dasar bejana ini berisi air. Jadi di sini akan tekanannya ya pada dasar tangki itu adalah sama dengan P1 minus P2 ini. Di mana di sini kalau kita substitusikan harga P1 dari persamaan atau hasil analisa tekanan pada bidang batas minyak dan air ini akan kita dapatkan. Inilah tekanan pada dasar tangki yang berisi dua fluida yang mempunyai
densitas berbeda. Ya. Ini adalah tekanan dari lapisan minyak, ini tekanan dari lapisan air ditambah dengan tekanan atmosfer. Ya, ini sebetulnya sama saja, hanya saja ingin ditunjukkan bagaimana kalau ketinggian yang sama, ya, bagaimana perubahan tekanannya pada ketinggian yang sama dalam fluida statis. Jadi yang pertama adalah kita ambil suatu elemen fluida ya, dalam posisi horizontal ya. Jadi karena fluida dalam kondisi keadaan setimbang, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida yang diorientasikan horizontal itu di sini adalah yang bekerja pada permukaan ini, katakanlah ini luas muka 1, dan di sini adalah pada muka 2 ya. Nah, kemudian kalau dalam bejana seperti ini ya, ini karena kita anggap permukaannya sama ininya, berapa tekanan pada titik D dan tekanan pada titik C. Ini bisa kita lihat bahwa kalau kita ambil titik A ada di sini dan titik B ada di sini, karena ini pada ketinggian yang sama, maka tekanannya adalah sama, meskipun luas permukaannya di sini adalah berbeda. Ilustrasi ini ingin menunjukkan seperti itu, bahwa pengaruh luas permukaan terhadap perubahan atau variasi tekanan dalam fluida statis tidak berpengaruh. Jadi tekanan pada D ya, PA plus ini tekanan karena gaya gravitasi, ini tingginya sama, sehingga sebetulnya tekanan pada titik A, di titik D dan titik C pada katakanlah pada ketinggian tertentu dari dasar tangki itu adalah sama, karena PA dan PB adalah sama besarnya. Ya, ini diilustrasikan lain bahwa pengaruh luas permukaan itu tidak mempengaruhi variasi tekanan terhadap ketinggian ya. Ini seandainya ada bejana yang seperti ini, kemudian ini ada bejana yang berbentuk seperti ini, dan ini adalah kebetulan ada bejana yang bentuknya seperti pipa U ya, seperti itu kira-kira. Seperti pipa U, meskipun ini bukan pipa U, barangkali ukurannya lebih besar. Nah, di sini tekanan pada titik ini, meskipun luas permukaannya atau permukaan dari masing-masing bejana ini tidak sama, tekanan pada titik ini akan sama dengan tekanan pada titik ini pada bejana yang permukaannya berbeda. Artinya di sini ada kesamaan tekanan pada ketinggian yang sama meskipun permukaannya tidak sama. Ya. Nah, dari beberapa ilustrasi tadi, ada yang vertikal posisinya elemen fluidanya,
ada yang horizontal. Nah, di sini kita akan menurunkan suatu persamaan umum variasi tekanan dalam fluida statis dengan ilustrasi di mana elemen fluida yang berbentuk silinder itu berorientasi tidak tegak lurus dan tidak horizontal, tetapi membentuk sudut terhadap arah vertikal. Nah, di mana fluida ini mempunyai viskositas tertentu, rho, katakan begitu. Nah, tinggi daripada elemen fluida ini adalah delta S, ya, ininya. Nah, kalau kita analisa di sini adalah gaya-gaya yang bekerja itu adalah PA. Nah, PA ini bekerja dengan sudut yang sesuai terhadap ujung muka pada arah Z gitu. Ini adalah sudut yang terbentuk di situ. Jadi antara arah vertikal dan sumbu daripada bejana yang berbentuk silinder ini. Nah, di mana ini adalah bekerja dengan sudut yang sesuai terhadap ujung muka pada jarak Z plus delta Z ini, yang ini ya. Nah, di sini M massa kali gaya gravitasi. Jadi ini adalah berat elemen yang bekerja dalam arah vertikal ke bawah. Nah, ini adalah sama dengan densitas kalikan massa, densitas massa kalikan volume dan gravitasi. Dimana kita tahu di sini adalah volumenya sama dengan A dikalikan delta S ini. Nah, kemudian gaya-gaya dari sekeliling fluida yang bekerja tegak lurus terhadap sisi elemen fluida. Nah, agar fluida, elemen fluida tersebut seimbang atau dalam posisi setimbang, maka resultan gaya-gaya ke sembarang arah adalah harus sama dengan 0. Oleh karena itu, gaya-gaya pada arah sepanjang sumbu pusat ya, ini itu bisa kita uraikan di sini. Nah, di mana dengan gaya-gaya ini maka elemen fluida ini adalah dalam keadaan setimbang. Ini uraiannya adalah ini yang gaya karena tekanan ya, itunya. Kemudian dari persamaan tadi kalau kita ambil limit ya, delta S-nya mendekati 0, maka akan kita dapatkan bahwa variasi tekanan terhadap tinggi ds ini adalah sama dengan densitas dikalikan gaya gravitasi dan kemiringan daripada elemen fluida. Ini persamaan umumnya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kita ambil bahwa tetanya 90 derajat jadi tegak lurus, maka S ini adalah pada arah X atau Y ya, ininya.
arah horizontal. Kemudian kalau θ-nya sama dengan 0, maka S ini adalah pada arah Z, θ-nya adalah arahnya adalah vertikal. Jadi kalau ini 90 derajat itu horizontal, sedangkan kalau θ-nya sama dengan 0, ini adalah arah vertikal, sehingga ini adalah persamaan variasi tekanan dalam fluida statis, dengan di sini adalah merupakan persamaan umum ya. Jadi dengan mengambil sudut tertentu maka bisa ini yang untuk posisi horizontal θ-nya 90, dan di sini adalah untuk arah vertikal gitu. Nah, dari itu kita dapatkan suatu hubungan tekanan dan tinggi fluida statis kalau persamaan ini kita integralkan. Gitu. Ya, ini adalah merupakan persamaan dasar dari statika fluida. Ini sama dengan persamaan yang tadi kita turunkan dari aljabar vektor. Ini juga bentuk daripada persamaan barometrik atau barometric equation itu. Di mana ada persamaan ini menunjukkan adanya perubahan tekanan ke atas berlawanan dengan arah gaya gravitasi itu. Dari persamaan barometrik ini, jadi untuk fluida statis dengan densitas konstan dan bila persamaan ini diintegralkan akan kita dapatkan persamaan ini, jadi densitasnya adalah konstan, P sama dengan minus rho GZ plus konstanta. Dan pada liquid dengan permukaan bebas, pada tekanan pada sembarang kedalaman Z, misalnya saja ini ada satu bejana di mana tingginya Z itu adalah sama dengan minus H, maka persamaan barometrik tadi dinyatakan di mana Z-nya akan sama dengan rho GH plus konstanta, dan tekanan pada permukaan bebas liquida itu kita tahu adalah sama dengan tekanan atmosfer, sehingga persamaan ini, konstanta ini adalah sama dengan tekanan atmosfer, karena tekanan pada permukaan bebas liquida itu adalah sama dengan tekanan atmosfer. Nah, dari sini kita akan dapatkan nanti pemahaman mengenai adanya tekanan gate dan tekanan absolut. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa kita ini berada pada kondisi tekanan atmosfer, maka tekanan atmosfer ini kita ambil sebagai acuan untuk menyebutkan berapa secara kuantitatif tekanan yang dialami. Jadi kalau menyebut tekanan itu di atas atau di bawah atmosfer, artinya itu adalah tekanan gate. Di mana tekanan gate itu adalah sama dengan rho GH. Kemudian untuk
tekanan yang diukur di atas acuan tersebut, jadi acuan itu adalah tekanan atmosfer, itu biasa disebut dengan tekanan absolut. Jadi P absolut sama dengan P gate ditambah dengan P atmosfer. Kemudian satu hal penting yang kita perhatikan dari persamaan ini adalah tekanan yang ditimbulkan oleh kolom fluida H, ya, di sini sebetulnya adalah sama dengan tinggi kolom fluida atau tinggi fluida dalam suatu bejana itu. Ini biasa disebut dengan tekanan ini adalah biasa disebut dengan tekanan hidrostatis, ya, yang diakibatkan oleh tinggi kolom fluida H itu. Nah, biasanya gaya gravitasinya adalah konstan, maka tekanan gate akan sama dengan tinggi vertikal kolom fluida untuk fluida yang mempunyai densitas yang sama. Ini biasa disebut dengan head fluida, ya, ini, atau fluid head itu ini, ya, itu adalah sama dengan tinggi vertikal, tinggi kolom vertikal fluida. Ya, ada beberapa contoh soal dari yang tadi saya sampaikan. Kalau di buku proses perpindahan, ya, itu ada contoh soal 21. Nanti yang punya buku proses perpindahan bisa dilihat di situ. Kebetulan saya tidak membawa buku Jean Koplis, barangkali contoh soal yang sama ada yang mirip ada di sana, ya. Dimana pada contoh soal 21 di situ adalah diminta untuk menyatakan tekanan 500 kilonewton meter pangkat -2, ya, dalam istilah tinggi kolom air yang berdensitas 1000 kg per meter kubik dan kolom apabila liquidnya adalah merkuri atau air raksa yang berdensitas 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, ya. Itu contoh soal di situ. Jadi kalau dari dua fluida yang sangat berbeda densitasnya tadi, maka untuk satu atmosfer barangkali, ya, berapa tinggi, artinya satu atmosfer nanti kalau liquidanya air, berapa tinggi kolom vertikalnya, ya. Kemudian kalau itu air raksa, berapa, ya, tinggi kolom vertikal air raksa yang setara dengan 1 atmosfer. Nah, kemudian dalam contoh soal tentunya di sini adalah berhubungan dengan tekanan 500 kilonewton per meter persegi. Ya, kemudian ada contoh soal 2.2. Ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu perubahan atau variasi tekanan, ya,
Yang tadi saya gambarkan ada bejana yang berisi minyak dan air. Ya, ini di contoh 2.2. Kemudian ada lagi contoh di 2.3 ya, itu ini. Ini juga contoh soal untuk menghitung berapa variasi tekanan pada kedalaman dari permukaan laut ya. Itu. Ya. Dan ada contoh soal 2.4. Mungkin ada beberapa contoh soal lain yang ada di buku Jingkoples ya, terkait dengan statika fluida atau fluid stability. Ya. Baik, kemudian saya akan lanjutkan dengan gaya apung ya, ini ya. Jadi terkait dengan gaya hidrostatis tadi, ada kemungkinan dari elemen fluida yang kita bayangkan adalah pada posisi atau kondisi tercelup ya, atau terapung. Gitu. Jadi untuk analisis gaya hidrostatis pada suatu permukaan yang tadi ya, itu bisa digunakan untuk menentukan resultan gaya tekan pada benda tercelup atau terapung. Ini kalian saya kira masih ingat, yaitu hukum Archimedes. Ya. Di mana dalam hukum Archimedes kurang lebih menyatakan bahwa benda yang tercelup di dalam suatu fluida akan mengalami gaya apung, ya, buoyancy force sebesar berat fluida yang dipindahkan. Benda yang terapung pasti memindahkan jumlah volume fluida yang beratnya adalah sama dengan berat benda tersebut. Ini kira-kira mudah-mudahan betul, ini foto yang saya download dari YouTube ya. Ini adalah foto dari, ini adalah Archimedes ya. Ininya. Yang memberikan satu hipotesa seperti tadi. Nah, di sini gaya apung akan kita analisa dengan suatu elemen fluida yang dalam posisi diam ya. Dan benda ini adalah mengapung atau tercelup dalam suatu fluida. Kira-kira gaya-gaya apa saja yang diberikan fluida diam supaya elemen fluida yang diilustrasikan di sini adalah dalam keadaan kesetimbangan di dalam suatu liquid. Gitu. Ini posisinya adalah miring ya, tentunya. Oleh karena itu di sini adalah merupakan
luas pada sudut alfa 2 dan di sini adalah luas pada sudut alfa 1 atau alfa 2 dan alfa 1 sama. Nah, di mana di sini akan ada gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida. Elemen fluidanya adalah karena tingginya H dan luas penambangnya dA, maka di sini adalah yang bekerja pada elemen fluida H dA ya. Nah, itu akan terdiri dari gaya gravitasi dan gaya akibat tekanan pada permukaan 1 S1 dan pada permukaan S2. Sedangkan gaya gravitasinya adalah tergantung daripada densitas benda dan volume dari fluida yang dipindahkan itu. Nah, di sini akan bekerja pada arah vertikal, jadi pada arah Y pada sistem koordinat yang digunakan di sini. Di gaya tekanan pada arah Y1 dan Y2 ya, intinya. Jadi kalau pada permukaan 1 adalah arah ke atas, sedangkan pada permukaan 2 adalah pada arah ke bawah ya, ini. Sedangkan gaya-gaya yang bekerja itu adalah pada luas ya. Sini adalah di S2, sini adalah di S1. Ini tergantung pada, karena yang kita tinjau adalah arah Y, maka akan tergantung pada sudut yang dibentuk pada permukaan 1 dan permukaan 2. Sehingga gaya resultannya akan kita dapatkan di sini. Jadi ini adalah P1 minus P2, itu adalah yang bekerja pada, ini adalah gaya karena tekanan ya, ininya, dan ini adalah gaya karena gravitasi, gitu. Sehingga di sini akan kita dapatkan tekanan pada benda yang mengapung. Dari penyelesaian persamaan ini akan kita dapatkan bahwa gaya yang menyetimbangkan supaya fluida pada posisi setimbang ini adalah pada persamaan ini. Itu kita selesaikan dengan mengintegrasikan dari persamaan berikut ini, dari persamaan ini yang tadi diturunkan dari penjumlahan beberapa gaya yang bekerja pada elemen fluida yang kita orientasikan tidak tegak lurus terhadap arah gravitasi. Ini kalau kita lihat di sini adalah ini adalah gaya apung dan di sini adalah merupakan gaya berat. Oke. Kemudian satu hal penting yang ada di buku proses perpindahan ya, di situ sudah dijelaskan ada aplikasi daripada statika fluida itu adalah untuk pengukuran tekanan. Ya baik, sebelum saya lanjut ke situ, untuk gaya apung ini ada beberapa
contoh soal ya, yaitu kalau di buku proses perpindahan itu contoh soal 2.11 dan contoh soal di 2.12 ya. Jadi kalau contoh soal 2.11 ada balon yang berisi gas helium berada pada tekanan dan suhu yang sama seperti udara di sekitarnya. Misalnya di situ ditentukan P-nya 1 atmosfer, tekanannya 1 atmosfer, suhunya 20 derajat Celcius, di mana balon itu memiliki diameter 3 meter. Berat balon diabaikan, berapa banyak beban yang dapat diangkut ke atas oleh balon tersebut ya. Itu di contoh soal 2.11. Bisa dilihat di buku proses perpindahan yang sudah punya ya, atau ada di buku yang lain. Saya lupa ada di buku yang lain barangkali. Kemudian di contoh soal 2.12 itu ada balok kayu pada posisi mengapung pada suatu liquid ya. Tetapi mengapung sebagian ya, kira-kira begitu. Sebagian tenggelam, sebagian masih di atas permukaan. Di sini ditaruh di dalam suatu lapisan liquid yang terdiri dari kerosin atau bensin ya, dan lapisan air. Bisa dilihat pada gambarnya nanti. Densitas kayu ditentukan, yang jelas densitas kayu adalah lebih kecil dari air, tetapi lebih besar dari bensin, kira-kira begitu. Kalau seperti itu, berapa bagian yang ada di dalam lapisan bensin dan berapa bagian yang ada di lapisan air ya. Kalau masing-masing liquida tadi adalah mempunyai densitas yang berbeda-beda. Itu contoh untuk gaya apung tadi. Nah, kemudian saya akan coba melanjutkan aplikasi daripada statika fluida itu kira-kira untuk apa saja ya. Yang jelas bahwa aplikasi utama daripada statika fluida itu adalah ini untuk pengukuran, maksudnya ya, untuk pengukuran tekanan. Nah, pengukuran tekanan itu bisa digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam suatu bejana dan pengukuran tekanan untuk alat-alat ukur aliran fluida. Jadi ada beberapa alat ukur aliran fluida itu yang menggunakan prinsip-prinsip fluida statik yang mengukur perbedaan tekanan. Itu ada ini yang pengukuran tekanan yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan yang terjadi yang ada di dalam
suatu bejana, ya. Nah, di mana pengukuran tekanan itu berdasarkan dasar-dasar dari statika fluida tadi adalah akan dilihat dari perubahan atau variasi tekanan. Boleh dikatakan di sini adalah bisa dianggap sebagai kolom fluida, ya. Gitu. Jadi sederhananya alat ukur ini adalah sederhana saja sebetulnya. Di sini hanya menggunakan pipa pitot, ya. Sorry, di sini hanya menggunakan pipa U saja sebagai pengukur tekanan. Jadi kalau di sini kita akan ingin tahu berapa tekanan yang ada di dalam bejana ini, ya, dengan persamaan barometrik tadi. Jadi di sini kalau kita analisa pada posisi D dan C, ya, berapa tekanan pada posisi C dan D. Nah, di sini adalah fluida yang densitasnya berbeda dengan fluida yang kita gunakan untuk mengukur tekanan itu. Yang biasa kita kenal di sini adalah liquid manometer, ya, biasanya itu. Jadi ini fluidanya antara fluida pada pipa U dan fluida yang akan diukur tekanannya itu harus berbeda, ya. Jadi pada titik D dan C, maka variasi tekanan adalah P atmosfer dikurangi tekanan pada titik C, itu akan sama dengan densitas manometer. Jadi ρm itu adalah manometer fluid dikalikan gravitasi dan tinggi liquid, ya, tinggi vertikal liquid pada kolom pipa U yang ada di sini. Kemudian pada titik A dan B, ya, ininya ini, ya. Kemudian di situ nanti akan kita dapatkan berapa tekanan pada titik A dari pengukuran atau analisa tekanan pada masing-masing, ya. Masing-masing maksudnya adalah antara titik D dan C dan antara titik A dan B. Kemudian yang aplikasi berikutnya untuk prinsip-prinsip statika fluida, yaitu digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan pada alat ukur orifice, ya. Nah, di sini kita juga menggunakan pipa U, ya. Pipa U di sini sebagai tube manometer, jadi pipa U pengukur tekanan pada dua titik yang ditinjau, misalkan ini pada orifice, ya. Di mana di sini dengan meng-create aliran supaya terjadi perbedaan tekanan, maka kita akan bisa gunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida, ya. Sementara saya tunjukkan saja karena persamaan yang digunakan nanti adalah persamaan Bernoulli yang nanti kita diskusikan berikutnya pada materi pendekatan makroskopis, ya. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa dengan statika fluida, dasar-dasar statika fluida bisa kita gunakan untuk atau dikembangkan untuk mengukur kecepatan aliran. Ya.
Ini adalah berbasis pada perubahan tekanan, ya, variabel head kira-kira begitu. Ada satu lagi alat ukur fluida yang biasa digunakan dalam pengukuran aliran fluida, yaitu yang disebut dengan venturimeter, ya. Kalau di buku proses perpindahan yang orifice meter tadi, ya, itu bisa Anda juga lihat gambarnya di sana. Tetapi saya tadi juga memberikan gambar yang mungkin lebih besar, ya, gitu, daripada yang ada di gambar buku proses perpindahan. Gitu. Yang kedua adalah orifice meter, venturimeter. Ini kebetulan tidak ada di dalam buku proses perpindahan, ya. Tapi di sini ada skematik gambar dari venturimeter yang bisa saya tunjukkan ke kalian, dan atau nanti bisa saya berikan soft copy-nya atau ya soft copy-nya pada kalian. Ini juga begitu, prinsipnya sama. Bagaimana supaya bisa mengukur aliran melalui suatu pipa, katakan, itu harus diciptakan supaya terjadi perbedaan tekanan, dan perbedaan tekanan itu nanti akan diukur dengan dasar-dasar statika fluida. Ini adalah manometer pipa itu tadi. Ini berisi liquid manometer, dan dengan dibuat seperti ini maka tekanan pada titik 2 ini adalah lebih rendah daripada tekanan titik 1. Dan nanti bisa saya jelaskan kalau kita sudah sampai pada persamaan Bernoulli, ya, sementara perlu diketahui saja ini. Kemudian yang berikutnya adalah alat ukur yang disebut dengan pipa pidot. Pipa pidotnya ini. Jadi dengan pipa bengkok saja itu bisa digunakan untuk mengukur kecepatan aliran selama perbedaan tekanan. Itu bisa diukur berdasarkan prinsip-prinsip fluid statik tadi. Ini yang tipe impact tube, dan ini adalah pidot tube yang tipenya adalah static pressure hole, ya. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana menciptakan terjadinya beda tekanan supaya aliran itu bisa diukur, di mana beda tekanannya itu adalah akan diukur dengan pipa U, ya, manometer, ya, manometer pipa U. Itu adalah prinsip dari statika fluida. Ya, baik, saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan fluid statik. Untuk yang terakhir tadi pada aplikasi daripada statika fluida, terutama untuk manometer pipa U, nanti akan saya sambungkan atau saya hubungkan dengan pengukuran aliran fluida ketika kita sudah sampai pada atau sudah tahu persamaan dasar yang digunakan, yaitu persamaan Bernoulli. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Pak Kusdianto. Barangkali bisa dilanjutkan dengan latihan dari beberapa contoh soal tadi, Pak Gus. Iya, Bro, siap.
Kalau begitu, saya